Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Pastio dengan NIM 5582511100005. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Mekanika dan Material Teknik Lanjut dengan makalah yang saya buat adalah optimalisasi proses hot forging untuk meningkatkan kekuatan lelah dan struktur mikro pada S45C untuk komponen noda. Dengan Bapak dosen David Ferianto STM PhD. Langsung saja. Ya. Kenapa alasan pemilihan baja S45C untuk pembuatan makalah yang akan saya analisis? Pertama, S45C merupakan material struktur kritis pada komponen roda. Ya. Secara garis besar, baja S45C memiliki karbon 0,42 sampai 0,48% karbon. Secara luas digunakan pada komponen roda kendaraan seperti well hub, axle, bearing, seat, karena memiliki kombinasi kekuatan tarik sedang, ketangguhan baik dan biaya produksi yang rendah. Dan juga peningkatan performa mekanik S45C memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan umur pakai kendaraan, atau biasa kita bilang lifetime. Lalu yang kedua, S45C sangat sensitif terhadap proses hot forging. Ya. Secara garis besar, S45C termasuk baja karbon menengah yang sangat responsif terhadap perlakuan termomekanik. Variasi kecil pada suhu forging, laju deformasi, dan pendinginan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Ukuran butir outensitnya. Lalu yang kedua, transformasi fase, ferrit, perlit, bainit, metensit, lalu distribusi tegangan sisa. Dan itu juga yang membuat S45C material ideal untuk studi optimasi. Kebetulan saya pernah bekerja hampir 5 tahun di perusahaan hot forging, pembuatan spare part kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 3. Lalu yang ketiga, kekuatan lelah S45C masih menjadi tantangan teknis. Ya, meskipun secara statik, kekuatan lelah S45C relatif terbatas bila tidak dikontrol mikrostrukturnya. Inisiasi letak mikro di permukaan, struktur perlit kasar, dan tegangan sisa tarik. Lalu yang keempat, proses hot forging mampu mengoptimalkan mikrostruktur S45C tanpa pelakuan panas kompleks. Ya, hot forging itu sendiri adalah penempaan besi atau baja dibuat panas kurang lebih pada suhu tinggi 1100 sampai 1200 derajat Celcius, memungkinkan terjadinya rekristalisasi dinamis, penghalusan butir, pembentukan bayonet halus. Dengan pengendalian pendinginan struktur mikro optimal dapat dicapai tanpa proses annealing atau quenching tambahan, sehingga menghemat energi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan keberlanjutan proses produksi. Yang kelima, S45C merupakan material standar industri dan hasil penelitiannya mudah diaplikasikan. Ya, seperti yang kita ketahui, S45C berbeda dengan baja panduan khusus. S45C adalah material standar global JIS ISIS 1045 C45E. Artinya, hasil penelitian dapat langsung diaplikasikan di industri, bisa dalam bentuk FMEA, relevan untuk manufacturing otomotif nasional karena tadi sifatnya yang murah, fleksibel, tidak bersifat terlalu spesifik atau eksperimental. Ya. Lalu yang keenam, relevan dengan pendekatan mekanik dan material secara terpadu. Ya. Dalam artian, mekanika material, tegangan siklik, fatigue, dan tegangan sisa. Lalu ada ilmu material, transformasi fase, ukuran butir, bainit, martensite. Lalu yang ketiga, proses manufaktur, hot forging, pendinginan, cold, dan sebagainya. Ya. Lalu slide selanjutnya, berdasarkan tabel 10 jurnal kaitannya dengan mekanika material kesan fatigue,
dan grain refinement. Ini ada gambar proses hot forging, plastic deformation elongation grain recrystallization, growth of new fine grain, dan original coarse grain structure. Ini saya mencoba untuk mereview 10 jurnal, ya. Jurnal 1, Predictive Modeling and Optimization of Hot Forging Parameter for IC 1045 Ball Joint, tahun 2024. Dengan metode tiap jurnalnya ada Teguchi Method, Finite Element Analysis FEM, dengan The Form 3D Hot Compression Test, Arrhenius Constitutive Model, Johnson Mel Aframi Kolmogorov GMEK, model untuk prediksi mikrostruktur. Lalu hasil utamanya optimal suhu bilet 1200 derajat Celcius, panjang bilet 230 mm, faktor gesekan 0,1, mengurangi gaya forging 2,8 sampai 3,40% error, ukuran butir 37 mikron, nanomikron, fraksi per lit seragam, peningkatan kekuatan lelah 7 sampai 15%. Lalu keterkaitannya dengan judul makalah yang saya buat adalah langsung terkait optimalisasi hot forging pada S45C secara S45 untuk mengurangi cacat pada mikrostruktur halus yang mendukung kekuatan komponen seperti ball joint mirip roda kendaraan. Lalu yang kedua adalah modeling and optimization of the precision hot FEM simulation dengan keyform, analisis distribusi suhu, tegangan dan aliran material, pengujian parameter suhu, muatan 850 sampai 1150 derajat Celcius, kecepatan pukulan 0,15 meter per sekon, koefisien gesekan 0,15 sampai 0,7, optimal suhu rendah 850 sampai 950 derajat Celcius dengan gesekan 0,4, menggunakan pelumas grafit air mengurangi kausan die, siklus produksi hingga 70 detik, struktur bayonet halus dengan austenit sisa stabil. Terkait optimalisasi hot forging pada C45E, mikrostruktur untuk elemen bearing asimetris, fokus pada mikrostruktur seragam dan ketahanan lelah, relevan untuk komponen roda yang memerlukan kestabilan di bawah beban siklik. Lalu yang ketiga ada improve hardness and microstructure on S45C by annealing and sharpening process, keluaran tahun 2025, annealing pada 9 derajat Celcius selama 7,8 ks, quenching pada 850 derajat Celcius, sharpening pada tekanan 0,8 sampai 0,8 MPa. Sharpening itu adalah jadi S45C ditembak pakai butiran kristal sejenis pasir halus. Itu bisa pasir halus, bisa pasir dengan kondisi berapa mikron. Pengujian menggunakan kekerasan Pickers dan analisis mikrostruktur. Lalu hasil utamanya peningkatan kekerasan hingga 30% dari struktur ferrit ke martensite, kekuatan lelah naik 50% melalui tekanan sisa, kompresif hingga 4840 megapascal. Sebagai pasca proses hot forging pada S45C meningkatkan kekerasan dan transmisi mikrostruktur dari perlit ke martensite, mendukung peningkatan kekuatan lelah untuk komponen roda yang rentan aus dan siklik. Lalu yang keempat, Fatigue Strength Prediction of S45C Numerical Analysis 2025. Analisis numerical dengan simulasi kurva SN. Prediksi batas lelah berdasarkan properti material standar seperti suhu forging 1150 sampai 850 derajat Celcius. Batas lelah diprediksi 315 megapaskal, 7,4% lebih rendah dari kurva SN teoritis. Struktur perlit halus meningkatkan umur lelah. Langsung memprediksi kekuatan lelah S45C melalui simulasi mendukung optimalisasi parameter hot forging untuk mengurangi inisiasi retak dan meningkatkan ketahanan pada komponen roda. Lalu yang kelima adalah blasting and induction hardening on the fatigue strength of hot forged while bearing hubs 2025. Shoot blasting dan induction hardening pada hub roda hot forged, analisis mekanisme kegagalan lelah, pengujian fatigue, peningkatan signifikan kekuatan lelah melalui lapisan martensite, permukaan mengurangi propagasi retak dari permukaan. Langsung pada hub roda hot forged, optimalisasi pasca proses untuk meningkatkan kekuatan lelah dan integritas mikrostruktur relevan untuk komponen roda kendaraan S45C. Yang keenam ada an overview of estimation for the high cycle fatigue strength 2024. Tinjauan literatur dengan regresi linear, model Murakami untuk cacat, prediksi kurva SN menggunakan Basquian equation, dengan estimasi sigma F
lebih besar dari 0,5 dan sigma U atau 1,6 HV akurasi tinggi untuk inklusi dan siklus tinggi hingga 10 pangkat 9. Memberikan kerangka estimasi kekuatan lelah untuk S45C berdasarkan properti mekanik pasca forging, mendukung optimalisasi mikrostruktur untuk ketahanan siklus tinggi pada roda. Yang ketujuh ada Jurnal Microstructure Mechanical Properties and Wear Properties of Friction Stir Process S45C Steel 2023. Friction Stir Process efisien dengan kecepatan rotasi tinggi, analisis mikrostruktur, pengujian mekanik, dan aus. Struktur halus, peningkatan kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus transmisi fase berupa forging. Proses alternatif method forging untuk S45C, peningkatan mikrostruktur halus, dan properti mekanik. Relevan untuk ketahanan lelah dan aus pada komponen roda. Lalu ada influence of hot forging parameter on a low carbon continuous cooling beneath to study the effect of transfer cooling on microstructure and hardness of medium carbon steel. Dan yang 10, Bilet Size Optimization of Hot Forging of IC 1045 2024. Saya akan bedah satu-satu beberapa jurnal semuanya. Yang pertama ada Predict Modeling and Optimization of Hot Forging Parameter for IC 1045 Ball Joint 2024. Di sini jurnal menggunakan metode Taguchi dan simulasi FEM dengan model Arrhenius untuk mengoptimalkan suhu bilet 1200 derajat Celcius, panjang bilet 230 mm dan faktor gesekan 0,5 menghasilkan pengurangan gaya forging hingga 0,1 menghasilkan pengurangan gaya forging hingga 3,4% error dan ukuran butir 37 nanomikron dengan fraksi per LED seragam yang meningkatkan kekuatan lelah 7-15%. Melalui rekristalisasi dinamis DRX relevan untuk mekanika material S45C pada komponen roda kendaraan karena mengurangi inisiasi letak pada inklusi non-metalik meskipun memerlukan pendinginan terkendali untuk menghindari pertumbuhan butir yang abnormal. Lalu ada modeling and optimization of the precision forging extrusion process of an asymmetric C45E carbon steel bearing element 2025. Memanfaatkan simulasi keyform untuk menganalisis suhu charging 850 sampai 950 derajat Celcius. Kecepatan pukulan 0,15 meter per sekon dengan gesekan 0,4 dengan pelumas grafit air menghasilkan struktur bainit halus dengan austenit, sisa stabil 8 sampai 10, volume persen dan pengurangan siklus produksi hingga 70 detik yang meningkatkan ketahanan lelah mekanika pada elemen bearing roda kendaraan melalui minimasi keausan dai dan distribusi deformasi efektif. Meskipun suhu rendah memerlukan gaya lebih tinggi yang dapat diatasi dengan pendinginan tambahan. Lalu yang ketiga ada Improve Hardness and Microstructure on S45C by Annealing and Sudpenning Process 2025. Menggabungkan annealing pada 900 derajat Celcius selama 7,2 ks dengan quenching 850 derajat Celcius dan sudpenning 0,4 sampai 0,8 MPa. Menghasilkan peningkatan kekerasan hingga 30%, 217 sampai 548 HP dan kekuatan lelah hingga 50% melalui tekanan sisa kompresif 840 megapascal serta transisi mikrostruktur pelit ke molten set yang mendukung mekanika material S45C pada roda kendaraan dengan mengurangi propagasi retak aus permukaan meskipun risiko pelunasan pada tempat menggunakan tekanan rendah untuk menguji ketangguhan. Lalu ada Jurnal Fatigue Strength Prediction of S45C Numerical Analysis 2025. Menggunakan simulasi numerik untuk memprediksi batas lelah 315 megapaskal dengan deviasi 7,4% dari kurva SN teoris dengan asumsi suhu forging 1150 derajat Celcius untuk struktur pilet halus yang meningkatkan ketahanan siklik mekanika pada roda kendaraan hingga 10 kali 10⁻⁷ siklus melalui pengurangan propagasi letak inklusi meskipun variasi beban memerlukan penyesuaian parameter untuk aplikasi nyata seperti suspensi kendaraan. Lalu ini Blasting and Induction Hardening of the Fatigue Strength of Hot Forging While Bearing Hubs 2025. Mengevaluasi short blasting dan introduce hardening post forging setelah pelaksanaan hot forging pada hub roda menghasilkan lapisan molten set permukaan yang meningkatkan kekuatan lelah tinggi melalui reduksi propagasi letak yang mendukung mekanika material S45C pada komponen roda kendaraan dengan mengurangi kegagalan siklik dari permukaan aus meskipun memerlukan proses chain kompleks untuk integritas struktur mikro. Lalu ada an overview of estimation for the high cycle fatigue strength. Memberikan tinjauan estimasi seperti
Sigma F 0,5 sigma U atau 1,6 HV untuk baja karbon seperti S45C dengan prediksi akurat terhadap inklusi hingga 10⁸ siklus yang meningkatkan ketahanan lelah mekanika pada roda kendaraan melalui model Murakami untuk cacat meskipun memerlukan kekerasan di bawah 400 kg per milimeter pangkat 2 untuk validasi struktur mikro pasca forging. Yang kena microstructure mechanical properties and wheel properties friction steel process S45C Steel 2023. Membandingkan friction steel processing dengan forging untuk S45C menghasilkan struktur halus dengan ketahanan Austin steel joint lebih besar TMAZ, lebih besar dari base dan tensil hingga 1400 MPa yang mendukung mekanika material pada roda kendaraan dengan meningkatkan ketangguhan melalui densitas diskolasi tinggi meskipun sebagai alternatif hybrid untuk forging tradisional. Lalu yang ke-8 ada Inflation Hot Forging by Thick Steel Microstructure 2020. Meneliti suhu 1050 derajat Celcius dengan deformasi tinggi pada baja bayentik rendah, menghasilkan penggunaan butir 20-30 nanomikron dan hardness 313-343 HV untuk bayonet tangguh yang prinsipnya dapat diterapkan pada mekanika S45C untuk roda kendaraan dengan pendinginan lambat, menghindari merton side rapuh meskipun fokus pada karbon rendah memerlukan adaptasi. Yang ke-9 ada To Study to Effect Control Cooling on Microstructure and Hardness of Medium Carbon Steel 2022. Menganalisis laju pendinginan sedang pada baja karbon menengah menghasilkan keseimbangan bayonet atau vellet dengan kekerasan 154-320 BHN dan hemat waktu 7 jam tanpa heat treatment tambahan yang mendukung mekanika material S45C pasca forging untuk roda kendaraan dengan mengurangi biaya proses sambil menjaga ketahanan lelah. Lalu yang terakhir ada Billet Size Optimization for Hot Forging of IC 1045 2024 menggunakan model Jenner Holloman untuk mengoptimalkan panjang billet 230 mm pada suhu 1200 derajat Celcius, menghasilkan aliran optimal dan pengurangan limbah 11,5% dengan AR 2,69% yang meningkatkan efisiensi mekanika material S45C pada produksi roda kendaraan melalui struktur mikroseragam meskipun memerlukan simulasi untuk geometri kontrak. Dari mekanika aliran optimal kurangi gaya sementara materialnya punya keseragaman tinggi. Ini hemat biaya produksi meskipun geometri kompleks perlu simulasi lanjutan. Nah ini saya rangkum dari 10 jurnal yang saya ambil terhadap judul makalah saya. Ya ini nomor 1, 2, 3, 4 itu saya cari parameter terbaik, lalu dampak utamanya. Ya, ada Predictive Modeling and Optimization of Hot Forging, parameter for IC 1045 ball joint, parameter terbaik suhu 1100 Celcius gesekan 0,1, butir 37 nanometer adalah plus 7-15%. Lalu ada Modeling and Optimization of the Precision Hot Forging Extrusion Process of an Asymmetric C45E Carbon Steel Bearing Element 2025. Parameter terbaiknya adalah suhu 18-19 Celcius gesekan 0,4 Bennett halus siklus sampai 70 detik. Lalu ada Improved Hardness and Microstructure on S45C by Annealing and Spinning Process 2025. Parameter terbaiknya annealing 19 Celcius plus spinning 0,4 MPa. Hardness plus 30%, lelah plus 50%. Fatigue Strength Prediction of S45C Numerical Analysis 2025. Simulasi 110 derajat Celcius, batas lelah 315 MPa. Lalu ada yang kelima, Blasting and Induction Hardening on the Fatigue Strength of Hot Forging Well Bearing Hubs 2025. Induction Post Forging, lapisan merton set lelah tinggi. Dan yang keenam ada An Overview of Estimation for the High Cycle Fatigue Strength 2024. Berdasarkan 0,5 sigma U, prediksi inklusi akurat. Lalu ada Microstructure Mechanical Properties and Wear Properties of Friction Steel Process S45C Steel 2023, kecepatan tinggi secara forging, struktur halus, aus rendah. Influence of Hot Forging Parameter on Low Carbon Continuous Cooling Bayonetic Steel Microstructure 2025. Suhu 1050 derajat Celcius, deformasi tinggi, butir 20-30 nanomikron tangguh. Lalu ada To Study the Effect of Control Cooling on Microstructure and Hardness of Medium Carbon Steel 2022. Laju pendinginan sedang, bayonet pelit seimbang. Billet Size Optimization for Hot Forging of IC 1045 panjang 230 mm, suhu 1200 derajat Celcius, limbah minus 11,5% aliran optimal.
Lalu kita sampai ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kesimpulan optimasi proses hot forging pada baja SPNOC untuk meningkatkan kekuatan lelah dan struktur mikro pada komponen roda kendaraan menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan performa material. Baja S45C sebagai baja karbon menengah dengan kandungan karbon sekitar 0,5% memiliki potensi besar untuk ditingkatkan melalui deformasi panas di mana suhu billet optimal 1200 derajat Celcius dengan faktor gesekan 0,1 dan panjang billet 230 mm. Dapat mengurangi gaya forging hingga 3,4% error dan menghasilkan ukuran butir Fahrenheit dan Basit dengan fraksi perlet seragam seperti yang ditunjukkan dalam menggunakan mode Arrhenius R kuadrat 0,968. Ini saran dari penelitian saya, makalah saya. Ya, setelah saya kajian literatur 10 jurnal, ada 3 parameter utama hot forging yang paling berpengaruh. Pertama, suhu pemanasan awal, austenitication, berkisar antara 1100 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Ya. Berkisar antara 1100 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Suhu harus tinggi untuk melarutkan karbida dan menghasilkan austenit homogen, namun tidak berlebihan untuk mencegah pertumbuhan butir kasar yang merugikan. Lalu ada suhu penempaan akhir, finishing forged temperature, parameter kritis yang harus dipertahankan di atas suhu transformasi air 3, sekitar 800 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. 950 derajat Celcius untuk menghindari pembentukan ferrit inti pemetektoid ferrit yang dapat memberikan kekuatan penempaan di wilayah austentit non-crystallized dan dapat menahan butir halus. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah laju dan metode pendinginan pasca forging. Ini adalah faktor penentuan pada saat struktur mikro akhir, pendinginan concentrate sampai pada suhu untuk menghentikan pendinginan pada suhu ruangan. Ya. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.